Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya di sini selaku koordinator tatib SMA Negeri 1 Ngerati tahun pelajaran 2021-2022. Akan saya bacakan tata tertib peserta didik. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Mustafa. Di sini mengajar PJOK, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Untuk membantu kelancaran dan desain para peserta didik dalam mengikuti proses pendidikan di SMA Negeri 1 Ngerati, maka dipandang perlu adanya aturan tata tertib yang mengatur tentang hak dan kewajiban serta sanksi. Tata tertib ini berlaku selama menjadi peserta didik SMA 1 Ngerati. Tujuannya: 1. Untuk mendidik kedisiplinan bagi peserta didik. 2. Untuk menghindarkan peserta didik dan perbuatan yang tidak terpuji. 3. Sebagai upaya preventif bagi pembinaan peserta didik. Mohon perhatian. Hak peserta didik, di sini peserta didik punya hak. Peserta didik berhak mengikuti proses belajar selama tidak melanggar tata tertib sekolah. Peserta didik dapat memanfaatkan fasilitas sekolah dengan mengikuti peraturan yang berlaku. 3. Setiap peserta didik berhak mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang sama sepanjang tidak melanggar tata tertib sekolah. 4. Peserta didik berhak memperoleh remisi atau pengurangan poin pelanggaran apabila yang bersangkutan menunjukkan perubahan sikap dan memenuhi ketentuan yang telah diciptakan. Kewajiban peserta didik ini ada 8. Berperilaku jujur dan bersikap sopan santun kepada siapapun. Ikut bertanggung jawab dan kebersihan, kenyamanan, ketertiban, dan keamanan kelas dan sekolah pada umumnya. 3. Ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, taman, perabot, dan peralatan sekolah. 4. Mengikuti proses pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. 5. Membayar keuangan sumbangan penyelenggaraan pendidikan atau SPM. 6. Ikut peduli terhadap kelestarian dan keasrian lingkungan sekolah. 7. Mematuhi tata tertib sekolah. 8. Menjaga nama baik sekolah. Larangan-larangan: 1. Meninggalkan kelas sekolah selama jam pelajaran berlangsung kecuali dengan seizin para pengajar dan guru piket serta menggunakan surat atau ID card izin keluar. Ini apabila tatap muka, berlangsung tatap muka. Kemudian kedua, membeli makanan dan minuman di luar lingkungan sekolah. Ini larangan ya. 3. Menerima surat-surat dan tamu di sekolah kecuali dengan seizin sekolah. 4. Mengganggu jalannya pelajaran baik di kelas maupun di kelas lain. 5. Berada dan bermain di lingkungan parkir sekolah. 6. Memelihara memelihara kuku panjang, mengecat kuku dan bertato bagi semua peserta didik. 7. Bertindak dan berambut 7. Bertindik dan berambut panjang gondrong bagi peserta didik putra. 8. Membawa dan atau merokok baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah dengan memakai seragam atau atribut sekolah. 9. Melakukan tindakan yang melanggar hukum. 10. Membawa senjata tajam, senjata api, atau alat berbahaya lain berupa apapun yang tidak hubungannya dengan pendidikan dan pelajaran sekolah. 11. Membawa, menyimpan, memakai, dan mengedarkan minuman keras, narkoba, obat-obatan terlarang lainnya sejenisnya. 12. Membawa, menyimpan, atau memperlihatkan, mengedarkan buku, bacaan, gambar, animasi, film, CD, VCD, laptop, tablet, dan media lain-lain yang berisi pornografi. 13. Berkelahi, berjudi, dan main hakim sendiri. 14. Mencuri, merampas barang milik orang lain baik di dalam maupun di luar sekolah. 15. Mengancam,
mengintimidasi peserta didik lain, karyawan, guru, dan kepala sekolah, melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian dan kerusakan inventaris sekolah maupun perorangan, menikah selama masih tercatat sebagai peserta didik, hamil selama masih tercatat sebagai peserta didik. 19. Melakukan tindakan yang bersifat asusila dan bertentangan dengan norma dan nilai-nilai agama. 20. Membentuk menjadi anggota perkumpulan atau geng yang bersifat negatif. 21. Tindakan diskriminasi terhadap sesama peserta didik yang berlatarkan sara. 22. Pelecehan terhadap simbol negara Kesatuan Republik Indonesia, bendera, lambang negara, foto presiden dan wakil presiden. Ketentuan seragam hari Senin. Ketentuan untuk peserta didik putra. Celana putih sesuai dengan ketentuan. Baju putih dengan panjang lengan lengkap dengan atribut sekolah yang sudah ditentukan. C. Dasi warna hitam sesuai dengan ketentuan. D. Sepatu sekolah berwarna hitam kecuali saat jam pelajaran olahraga. Kaos kaki putih polos panjang di atas mata kaki. Ikat pinggang hitam dari sekolah. Memakai alma mater sekolah. Ketentuan untuk peserta didik putri. Rok putih sesuai dengan ketentuan. B. Baju putih lengan panjang lengkap dengan atribut sekolah yang sudah ditentukan. C. Sepatu sekolah berwarna hitam kecuali saat jam pelajaran olahraga. Kaos kaki putih polos panjang di atas mata kaki. E. Ikat pinggang hitam dari sekolah. F. Berjilbab putih sesuai dengan ketentuan. G. Memakai alma mater sekolah. Selasa, celana abu-abu sesuai dengan ketentuan. Ini untuk putra. B. Baju putih lengan pendek lengkap dengan atribut sekolah yang sudah ditentukan. C. Dasi berwarna abu-abu sesuai dengan ketentuan. D. Sepatu sekolah berwarna hitam kecuali saat jam pelajaran olahraga. Untuk putri, ketentuan untuk peserta didik putri hari Selasa, rok abu-abu sesuai dengan ketentuan. Baju putih lengan pendek dengan lengan baju putih lengan pendek lengkap dengan atribut sekolah yang sudah ditentukan. Sepatu sekolah berwarna hitam kecuali saat jam pelajaran olahraga. Kaos kaki putih polos panjang di atas mata kaki. Ikat pinggang hitam dari sekolah. Kaos kaki putih polos panjang di atas mata kaki, ikat pinggang dari sekolah, sama dengan yang putri. Berjilbab putih sesuai dengan ketentuan apabila memakai dalaman jilbab, siput dan sejenisnya hanya diperbolehkan warna hitam atau putih. Rabu, celana abu-abu sesuai dengan ketentuan. Ini untuk putra. Baju putih lengan pendek lengkap dengan atribut sekolah yang sudah ditentukan. C. Dasi berwarna abu-abu sesuai dengan ketentuan. D. Sepatu sekolah berwarna hitam kecuali saat jam pelajaran olahraga. Kaos kaki putih polos panjang di atas mata kaki, sama dengan hari yang lain. Untuk putri, rok abu-abu sesuai dengan ketentuan. Baju putih lengan pendek lengkap dengan atribut sekolah yang sudah ditentukan. Sepatu sekolah berwarna hitam kecuali saat jam pelajaran, sama dengan yang di atas. Kamis, celana putih sesuai dengan ketentuan. Baju batik lengkap dengan atribut sekolah yang sudah ditentukan. Sepatu sekolah berwarna hitam kecuali saat jam pelajaran olahraga. Kaos kaki putih polos panjang atas mata kaki, sama dengan yang di atas. Kemudian untuk putri, rok putih sesuai dengan ketentuan. Baju batik lengkap dengan atribut sekolah yang sudah ditentukan. Sepatu sekolah berwarna hitam, sama dengan yang di atas. Kemudian untuk hari Jumat, untuk putra, seragam pramuka lengkap dengan atribut sekolah yang sudah ditentukan dan wajib memakai hasduk. B. Sepatu sekolah hitam kecuali 1 jam pelajaran olahraga, sama dengan yang tadi, yang hari-hari berikutnya. Kemudian untuk putri, seragam pramuka lengan panjang lengkap dengan atribut sekolah yang sudah ditentukan dan diwajib memakai hasduk. Sepatu sekolah hitam kecuali saat berolahraga, sama dengan yang lain. Hal-hal yang masuk sekolah, siswa didik harus
hadir masuk di sekolah selambat-lambatnya 10 menit sebelum pelajaran dimulai untuk melaksanakan tilawah, pembacaan ayat suci Al-Quran secara bersama-sama di kelas masing-masing. Apabila peserta didik datang terlambat, ditangani oleh tim kedisiplinan dan tata tertib sekolah. 3. Seorang peserta didik dinyatakan alpa bila tidak memberitahuan terlebih dahulu. B. Izin bila ada surat resmi dari orang tua wali murid. C. Sakit bila ada surat pemberitahuan dari orang tua atau dokter. Sanksi-sanksi: peserta didik yang melanggar peraturan tata tertib akan diberikan sanksi dalam bentuk poin sesuai dengan jenis pelanggarannya. Apabila jumlah poin pelanggaran peserta didik telah mencapai batas maksimal, maka yang bersangkutan akan diskors atau dikembalikan ke orang tua seterusnya. Jenis pelanggaran atau bobot poin ini di musim pandemi ini mungkin nanti ada tambah-tambahannya berupa masker dan sebagainya. 1. Terbukti membawa, memakai, mengedarkan narkoba, minuman keras dan sejenisnya yang menimbulkan efek halusinasi atau memabukkan 30 poin. Menyerang peserta didik lain, guru atau personel sekolah 30 poinnya. Kemudian saya ambil yang poin besar-besar saja. Ini melakukan perbuatan asusila berupa pelecehan seksual atau berhubungan intim layaknya suami istri, ini poinnya 30. Membawa senjata tajam, senjata api dan zina 30. Terbukti hamil atau menghamili di luar sekolah, di luar nikah itu 30. Melangsungkan pernikahan selama menjadi peserta didik 30. Terlibat perkelahian, tawuran, main hakim sendiri baik di dalam maupun di luar 30. Kemudian menggugah foto, video di media sosial yang mengandung perbuatan asusila atau perbuatan lain yang menyimpang dari norma-norma kesusilaan seperti berpelukan dengan lawan jenis, memeluk lawan jenis, meraba-raba lawan jenis atau sejenis, berciuman dengan lawan jenis atau sejenis, mencium lawan jenis atau sejenis, duduk bermesraan dengan lawan jenis. Demikianlah itu singkat yang akan saya bacakan, yang sudah saya bacakan. Apabila nanti di kemudian hari ada hal-hal yang perlu direvisi, semoga kita bisa merevisinya. Nanti kalian semua akan mendapat file. Ini tidak akan saya bacakan semuanya karena waktu tidak cukup. Jadi sampai di sini dulu. Nanti ada surat pernyataan yang dari sekolah kalau apabila melanggar, kemudian surat atau tata tertib ini sudah ditandatangani oleh wakasiswaan, ketua OSIS, ketua komite sekolah dan kepala SMA Negeri 1 Grati. Dan jangan lupa masa pandemi ini tolong 5M dijaga. Tolong ini hanya catatan saudara, catatan sedikit untuk kalian semuanya. 5M yaitu harus siswa masuk sekolah harus memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, 3 menjaga jarak, 4 menjauhi kerumunan, 5 mengurangi mobilitas. Itu pesan-pesan dari dari Satgas Covid SMA Negeri Grati. Kebetulan koordinatornya saya sendiri. Jadi yang tiap hari ada di depan pada waktu tatap muka itu tolong juga ada tambahan lagi sepeda motor itu pakai standar, bannya juga standar, pakai helm dan pakai spion. Apabila tidak lengkap maka akan diparkir di luar SMA Grati, disuruh kembali. Dengan demikian maka kami selaku koordinator tatib mewakili tatib di SMA Negeri 1 Grati, apabila kurang berkenan atau ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Jangan lupa memakai masker lagi. Sip.